Veni Creator Spiritus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Kita bersyukur atas karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, lahir saat Roh Kudus dicurahkan sebagai jiwa gereja. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali secara baru, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sekarang mari kita baca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Kita membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23b sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku,
ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat Hari Raya Pentakosta, selamat Hari Ulang Tahun Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang lahir sejak Hari Raya Pentakosta. Bapa dan Putra mencurahkan Roh Kudus yang menjadi jiwa bagi gereja. Roh Kudus sebagai Sang Penolong, Roh Kudus sebagai Sang Penghibur, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu yang telah disabdakan dan diteladankan, juga diajarkan tentu saja oleh Tuhan kita Yesus Kristus selama hidupnya bersama para rasul di dunia ini. Roh Kudus dicurahkan, dan sejak itulah gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik hadir di tengah-tengah dunia ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini menceritakan tentang, memberikan kesaksian tentang anugerah Roh Kudus yang pertama kali dicurahkan kepada para rasul, dan itu sudah diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sejak dalam perjamuan malam terakhir. Pada Hari Raya Paskah, Tuhan kita Yesus Kristus menghadirkan penampakan-penampakannya dengan menghembusi para rasul dengan damai sejahtera Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan tidak hanya pada pribadi per pribadi, tetapi kepada komunitas, pada persekutuan para rasul. Roh bekerja di dalam persekutuan itu dalam kebenaran dan kasih, membimbing para rasul untuk mewartakan kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus sebagai yang diutus oleh Bapa, yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit, naik ke surga, sebagaimana digambarkan oleh Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 1-11. Saat Roh Kudus dicurahkan, membuat para rasul berani mewartakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat semua orang tanpa diskriminasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, melalui Roh Kudus, para rasul dipersatukan dengan Yesus yang telah menderita sengsara, wafat, dan bangkit, dan menerima bagian dalam kehidupan Kristus, dan juga diutus untuk mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Karunia Roh Kudus
pada hari raya Pentakosta menjadi tanda dalam sejarah gereja. Karunia Roh Kudus yang disabdakan oleh Kristus akan diutus untuk menyertai, untuk menghibur, untuk menolong, untuk mengajar para rasul terjadi pada hari raya Pentakosta itu. Hari raya Pentakosta terjadi 50 hari sesudah Yesus bangkit dari alam maut. Angka 50 mengingatkan kita pada perayaan Perjanjian Lama ketika orang Yahudi menghubungkan dengan pengalaman Nabi Musa yang mendapatkan hukum-hukum Allah di Gunung Sinai dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 1-6. Anugerah hukum di Gunung Sinai ditandai dengan 3 tanda: suara dahsyat, nyala api, dan ucapan ajaib yang dapat dipahami. Ketiga tanda itu oleh Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul juga ditampilkan. Karunia Roh Kudus ditandai dengan suara gemuruh, api yang turun dari langit sebagai lidah-lidah api yang membakar hati, jiwa, pikiran, dan hidup para rasul, yang kemudian mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang dipahami, yang ditangkap, yang dimengerti tentang perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka karakter dasar dari Roh Kudus sebagaimana disabdakan Yesus adalah menolong, menghibur, mengajar. Pengajaran, penghiburan, dan pertolongan yang diberikan oleh Roh Kudus mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Berbeda dengan peristiwa Babel ketika orang meninggikan diri dalam kesombongan dan arogansi, sikap eksklusif, maka yang terjadi adalah tercerai-berai. Sementara ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh itu mempersatukan. Bahkan kalau kita membaca Kisah Para Rasul, dikatakan di sana, para rasul yang adalah orang-orang Galilea itu yang sehari-harinya berbicara dalam bahasa Aram. Bahkan mereka kemudian juga mengajar mereka yang berasal dari berbagai bangsa. Ada Arab, ada Yunani, ada Pontus, ada Frigia, ada Asia, mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul. Luar biasa karya Roh Kudus untuk kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mengimani Kristus dalam sukacita dan kegembiraan, karena kita ditolong, dihibur, dan diajar oleh Roh Kudus yang diutus Bapa dan Putra bagi kita sebagai anugerah yang menghidupkan, bukan mematikan, yang mempersatukan, bukan memecah belah, yang merukunkan, bukan yang mencerai-beraikan. Semoga kita menjadi tanda damai sejahtera dalam semangat persaudaraan, kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis di tengah-tengah keberagaman. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.